Ini sepertinya kuncinya ada di DPR. Ini sebelum saya follow up, silakan Bang Lengki untuk meneruskan pertanyaannya. Baik, menindaklanjuti komentar yang barusan disampaikan Bung Kris ya. Sepertinya juga kata kuncinya ini adalah yang ada di DPR nih, Bang Fadlizon. Karena sekarang sepertinya ada sebuah kegalauan dalam masyarakat dalam melihat DPR ini ya. Terutama terhadap produk-produk legislasi yang dipandang kok akhirnya mirip-mirip seperti DPR zaman Orba yang hanya seperti stempel saja, yang tahu-tahu jadi hanya beberapa kali rapat atau sudah pleno diputuskan seperti yang kemarin tentang revisi UMK. Bang Fadli, sebagai mantan anggota sebagai anggota DPR yang masih aktif, kira-kira bagaimana untuk bisa memperkuat lagi DPR sekarang ini? Bahkan pada saat kewenangannya dipretelin dengan PAW, itu tidak bisa apa-apa, hopeless sepertinya. Bagaimana mereka bisa seperti zaman dulu ya, pada saat masih bisa leluasa menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pemilik partai. Gimana Bang Fadli? Ya, terima kasih Pak Cak Lengki. Jadi menurut saya kalau diarahkan kepada DPR, malah sebenarnya bukan di DPR persoalannya. Persoalannya itu adalah di partai politik. Untuk membereskan Indonesia ini cukup 9 orang duduk gitu, yaitu para ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik duduk merumuskan mau Indonesia yang lebih baik itu selesai. Ya. Jadi karena DPR itu adalah perpanjangan partai, ya. Fraksi itu adalah perpanjangan dari DPP. Dan ini yang sangat disayangkan tadi karena konsepnya itu bukan daulat rakyat tapi daulat partai. Jadi akhirnya seperti itu, ya. Tidak banyak orang yang berani lagi bersuara, apalagi di dalam konfigurasi DPR sekarang 2019-2024 ini dominasi DPR menjadi bagian dari kepentingan eksekutif itu terlalu tinggi. Jadi tidak ada lagi trias politika menurut saya dalam prakteknya. Jadi kan harusnya kamar legislatif, kamar eksekutif, kamar yudikatif. Tetapi kamar yudikatif ini, kamar legislatif ini sudah di-captured oleh eksekutif gitu. Jadi perpanjangan dari kepentingan eksekutif yang kebetulan eksekutifnya juga bagian dari pemerintahan. Jadi ya apa yang mau diharapkan, kecuali misalnya tugas-tugas yang lain. Apologi saya adalah kebetulan saya ini komisinya komisi 1, jadi lebih ini kemudian mengurusi Badan Kerjasama Antar Parlemen sebagai ketua di situ. Jadi tidak langsung bersinggungan. Ada beberapa undang-undang yang memang saya kira sangat krusial. Misalnya kalau di Komisi 1 nih undang-undang tentang data perlindungan data pribadi, saya kira itu krusial maupun yang lain ya. Beberapa hal. Tapi kalau yang kita bicarakan malam ini memang itu di Komisi 2. Komisi 2 yang mempunyai panja nanti akan mengatur masalah ini dan membicarakan masalah ini. Tetapi sekali lagi, pasti yang akan dibicarakan di dalam RUU pemilu ataukah tentang MD3 kalau ada revisi lagi atau tentang aturan-aturan yang terkait dengan KPU di dalam undang-undang pemilu, pasti itu akan bertanya lagi pada partai politik. Jadi sebenarnya yang akan menentukan itu bukan DPR, bukan tergantung kepada DPR-nya, tapi tergantung pada partai politiknya. Dan partai politik itu kalau kita lihat sekarang, karena proses patron klien itu sangat tinggi, tergantung kepada ketua umumnya. Jadi sekali lagi, Indonesia ini mau baik mau nggak baik itu tergantung pada 9 orang lah. Pasarnya seperti itu, gitu ya. Oke. Saya akan follow up dari situ, Bung Fadli. Jadi kuncinya ini bukan dari DPR tetapi dari partai politik. Menarik sekali. Padahal di dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 baik asli maupun yang sudah direvisi itu dalam bab 1 ayat pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Makanya dari awal saya itu ingin memberi semacam argumen dari segi politik ya, bahwa Indonesia awalnya adalah negara republik, kemudian tiba-tiba menjadi mualaf demokrasi, tetapi masih menggunakan banyak aturan yang tidak demokratis.
Nah, sebagai salah satu contoh yang sering saya perdebatkan dengan mereka yang mempertahankan atau mempromosikan Pancasila, demokrasi Pancasila. Dalam hierarki hukum, Pancasila memiliki hierarki hukum di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan. Sementara itu dalam 11 prinsip demokrasi pertama adalah sovereignty of the people. Di sini adalah kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kalau ada partai politik yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat, itu jelas melanggar konstitusi. Nah, menurut saya, dan ini saran juga untuk Bapak Refli Harun, yang di JR jangan hanya PT, ini undang-undang UUMD 3 HPAW ini harus juga diikut sertakan untuk di JR. Gimana menurut pendapat Bapak Refli? Iya, kalau saya disuruh men-JR semua undang-undang, habis waktu saya nanti. Jadi banyak sekali undang-undang yang akan kita bisa lakukan judicial review. Tapi persoalannya adalah saya tuh sesak dengan MK ini ya. Saya kira kalau kita pakai standar bahwa mereka adalah negarawan yang paham tentang konstitusi, saya kok nggak merasa ya melihat 9 negarawan. Kalau kita lihat fenomenanya seperti itu. Ketika mereka ingin jabatan yang kedua, mereka mau membayar dengan apa saja untuk mendapatkan jabatan yang kedua itu. Ketika mereka mau pensiun, mereka mau membayar apa saja untuk memperpanjang masa jabatan itu. Jadi saya kira itu bukan mental negarawan ya. Saya kira itu persoalan. Nah, persoalan lainnya adalah memang ya, kalau kita misalnya ada 2 prinsip, demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi itu prinsip kedaulatan rakyat, daulat rakyat. Nomokrasi kedaulatan hukum. Karena itu kita disebut dengan konstitusional demokrasi atau demokrasi konstitusional. Kalau pilar demokrasi kita agak rapuh sedikit dalam proses pembentukan kebijakan politik, kita kan masih bisa berharap dengan nomokrasinya agar dia kembali kokoh, kembali pada rel konstitusinya. Sekarang ini persoalan terbesar kita adalah dua-duanya rapuh, dua-duanya bisa goyang sana, goyang sini gitu. Jadi kita nggak punya pegangan. Kalau ada undang-undang yang kita anggap tidak demokratis, tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, ya, tidak pro hak asasi manusia, kita tidak bisa rely on dengan Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan sesuatu yang betul-betul kita anggap bahwa itulah putusan terbaik dalam perspektif konstitusi yang ada hari ini. Yang terjadi adalah ya nggak ada bedanya dengan brokerage juga akhirnya. Maka kualitas kenegarawan di MK menurut saya dari tahun ke tahun makin turun karena mereka makin paham bahwa menjadi hakim konstitusi itu enak. Gajinya besar, fasilitasnya besar, tapi kemudian sorotannya nggak terlalu tinggi. Kira-kira begitu ya. Nah ini yang kemudian menurut saya akhirnya yang muncul adalah ya kelas-kelas mediocre saja. Apalagi kemudian rekrutmen dari tiga cabang kekuasaan itu juga memprihatinkan. Di MA, sehebat apapun Anda, kalau tidak nurut dengan ketua Mahkamah Agungnya, Anda tidak akan dinominasikan. Di DPR, sehebat apapun Anda, kalau dianggap sering mengkritik DPR, tidak bisa diatur, ya kan? Tidak bisa diajak koordinasi, Anda tidak akan dipilih. Padahal justru hakim konstitusi itu kan harus orang yang sangat independen, punya integritas, tidak bisa diiming-imingi uang dan kekuasaan, harusnya kan begitu. Kalau di DPR logikanya nggak begitu. 2 kali di presiden saya memuji, tapi yang ketiganya akhirnya presiden pun terjebak. Yang terakhir, 2 terakhir juga terjebak kepada mencari orang yang kira-kira favorit terhadap kekuasaan presiden. Maka mereka yang kumpulan 9 itu akhirnya bukan negarawan, tapi orang-orang yang nggak ada bedanya, pencari pekerjaan juga, ingin kenyamanan, kemudian kalau pensiun nggak balik ke daerah lagi, tetap menjadi elit pusat, ya seperti itu. Nah ini yang memprihatinkan sampai kemudian mereka sendiri akhirnya kong kali kong untuk adanya masa jabatan yang diperpanjang. Jadi undang-undang kemarin itu undang-undang yang not necessary. Apa kepentingannya memperpanjang masa jabatan? Yang penting kan mestinya kita membuat sebuah sistem hukum acara yang jauh lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Itu yang harusnya diadres. Tapi tiba-tiba tanpa pembahasan yang memadai, muncul undang-undang perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Bang Ferry. Jadi kuncinya ini kalau saya lihat keterangan dari dua narasumber ini, kalau DPR terletak di partai politik dan 9 MK ini juga tidak demokratis, larinya juga ke DPR. DPR larinya ke partai politik. Jadi ini the core issue itu kalau kita lihat semuanya ada di partai politik. Sebelum saya follow up, silakan. Pemilik partai. Pemilik partai. Okay. Pemilik parpol. Nah, baik Bung Kris, ini rekan-rekan sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya. Silakan kepada narasumber kita. Nanti kita follow up. Kita coba yang ingin bertanya silakan untuk raise hand. Sudah ada beberapa di sini, ada Pak Solahuddin dari San Francisco, ada Pak Agus Maksum dari Surabaya. Tapi sebelum kita menuju ke penanya tersebut, saya persilakan chairman dari FTA ini, Bang Tata, katanya akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Silakan Bang Tata. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya tadi pas mau disampaikan, kayaknya udah dijawab banyak sama Pak Fadli gitu. Oh gitu ya? Saya hanya mau menekankan aja. Saya setuju sekali dengan Pak Fadli bahwa sebenarnya partai politik lah yang sangat berperan besar dalam menentukan arah daripada demokrasi kita saat ini. Kita bicara tadi tentang PT, Presidensial Threshold. Sebenarnya kalau saya melihat, dan memang wacana ini sudah berkembang di masyarakat, bahwa sebenarnya pihak parpol sendiri sebenarnya, yang paling banyak keberatan untuk 0% itu, sebenarnya orang partai sendiri gitu. Karena ada kepentingan partai di situ. Seperti yang dikatakan oleh Pak Refli, bahwa kalau seandainya semua 0%, maka kalau mereka berkoalisi, namanya berkoalisi yang sehat. Jadi istilahnya mereka punya masing-masing punya bargaining power gitu. Jadi mereka bisa bergabung dengan siapa saja, namanya sama-sama risiko kan. Tapi kalau mereka punya ada 5% atau 4%, apapun persentasenya itu, maka mereka masih punya, kalau kamu nggak masuk, kalian nggak masukin saya, kalian kurang tuh. Umpamanya seperti itu kan. Nah, kurang dukungan atau apa. Karena ujung-ujungnya kan parpol ini menganggap kalau saya masih punya ada batasan itu, mereka punya bargaining power, sehingga siapapun yang menjadi presiden nanti ya tetap dapat bagian lah, tergantung dia mau kakinya kemana gitu. Itu saya lihat seperti itu. Jadi memang yang Pak Fadli bilang itu sangat betul sekali. Demikian juga dengan pergantian antar waktu gitu. Sekarang kan ada anekdot bahwa anggota dewan itu paling takut dapat telepon dari pimpinan partai, lebih takut dapat telepon dari pimpinan partai daripada masyarakat atau konstituennya gitu loh. Gemetar mereka kalau dapat telepon dari pimpinannya, ada apa lagi nih, salah apa kan begitu. Sehingga yang seperti Pak Fadli bilang, yang tadinya vokal dapat telepon terus jadi lunak, kemudian lama-lama jadi hilang suaranya. Kecuali Pak Fadli tentunya sampai sekarang masih kencang terus nih Pak Fadli ini. Mudah-mudahan terus kencang nih Pak Fadli ya. Jadi kita harapkan orang-orang seperti Pak Fadli ini yang istilahnya tahu betul bahwa waktu mereka mencalonkan diri sebagai anggota DPR, memang partai yang mencalonkan, mendukung. Tapi begitu dia sudah jadi anggota DPR, kan bukan partai yang memilih, rakyat. Nah, sini saya kira yang harus, ini saya cuma penekanan aja. Jadi saya kira itu yang perlu kita garis bawahi. Sekarang tinggal bagaimana nih Pak Fadli sama Bung Refli. Kalau seandainya seperti uraian saya tadi, parpol sebenarnya yang tidak mau PT itu, apakah itu betul Pak Fadli di dalam? Seperti itu, Pak Fadli kan masih di dalam. Demikian juga dengan PAW ini gitu loh. Apakah memang kejadiannya memang seperti itu, yang seperti dikatakan oleh Pak Refli tadi, bahwa ya mestinya mereka nggak usah takut mestinya gitu kan. Tapi kan kenyataannya takut gitu loh. Itu aja tanggapan saya dan mudah-mudahan bisa dielaborate sama Pak Fadli dan Pak Refli. Terima kasih. Silahkan Pak Fadlison. Ya, terima kasih Pak Tata. Jadi saya kira seperti saya gambarkan di awal, tidak semua partai politik ingin mempertahankan 20% threshold. Tapi memang ada gradasinya gitu. Ada yang ingin tetap 20%, saya kira hanya satu partai politik tuh yang kekeh soal itu. Kemudian ada yang pengen 15% yang saya baca, ada yang ingin 10%, ada juga yang ingin tidak ada sama sekali gitu. Jadi sejauh ini petanya itu masih sangat cair gitu ya. Tentu
yang relatif tadi menengah ke kecil itu tidak ingin ada yang namanya presidential threshold supaya mereka juga bisa mencalonkan. Jadi masih sangat cair sekali. Jadi tidak benar juga, saya kira semua partai politik tidak ingin melakukan perubahan itu. Justru ada dinamika di situ. Tapi memang dinamika itu nanti pada ujungnya akan ada satu kompromi yang kita belum tahu kan sampai sekarang. Kalau saya sangat yakin peluang untuk menurunkan threshold atau meniadakan threshold itu masih terbuka. Ya, tergantung public opinion, tergantung pada usaha juga untuk melobi partai-partai politik ke depan, dan juga tergantung juga pada presiden, karena kekuasaan presiden sangat besar. Sebenarnya kalau presiden saja mengatakan, saya ingin presidential threshold ke depan 2024 ini 0%, saya kira pengaruhnya akan besar, atau tidak ada threshold sama sekali gitu ya. Karena kan pemerintah dengan DPR yang membuat undang-undang itu. Tidak mungkin DPR sendiri, tidak mungkin pemerintah sendiri. Tapi kalau pemerintahnya bersikukuh sudah 0% saja atau tidak ada threshold, saya kira itu akan menjadi legacy yang baik. Nah, begitu juga dengan PAW, setahu saya termasuk partai saya itu tidak ikut campur dalam urusan itu PAW, tapi memang ada partai politik tertentu yang ingin kekuasaan partai itu sangat dalam gitu loh. Nah, kepada anggota-anggota DPR-nya. Jadi sangat dalam, sangat ikut gitu. Dan bahkan bukan hanya itu saja, ada kecenderungan misalnya di dalam pemilihan, sistem pemilihan proporsional terbuka atau tertutup kan bisa kelihatan arahnya. Nah, kalau tertutup itu kekuasaan partai luar biasa karena dia menempatkan orang-orang yang menurut partai yang terbaik. Tapi selalu akhirnya mayoritas menginginkan sistem proporsional terbuka, yaitu agak ada free fight juga, kompetisi di dalam partai. Tetapi sejauh ini tidak ada yang mengusulkan sistem distrik misalnya. Nah, ini juga menurut saya ke depan perlu dilihat. Jadi saya menjawab itu tadi soal partai politik, bukan tidak mau, tetapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Dan saya yakin kalau ini digempur terus, bisa-bisa memang tidak ada parliamentary threshold. Saya masih sangat optimis, ruangnya masih terbuka gitu ya. Dan juga soal PAW tadi, memang sebaiknya itu begitu dia dipilih, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, ya tidak bisa diusulkan untuk diganti atau dicari-cari masalah, kecuali meninggal dunia atau sakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan, atau karena kasus kriminalitas yang melebihi 5 tahun dan seterusnya. Pak Fadlizon, saya akan follow up satu pertanyaan ya, fungsi DPR. Dalam prinsip demokrasi nomor 2 itu berbunyi the government based upon the consent of the governed, bahwa pemerintahan itu dijalankan atas persetujuan yang diperintah, dalam hal ini adalah rakyat. Nah, saya melihat cara kerjanya DPR, anggota DPR, DPRD, dari mana anggota DPR atau DPRD ya, yang mewakili dapil itu mengetahui consent of the people atau konstituen kalau mereka nggak pernah ketemu, kantor juga nggak punya, field rep juga nggak punya. Nah, di sini saya melihat bahwa kenapa partai politik itu begitu dominan kekuasaannya dibanding rakyat atau konstituen, karena tidak ada namanya two-way communication antara wakil rakyat dengan rakyat itu sendiri. Jadi yang saya pertanyakan itu ya, dari mana nih orang-orang atau para wakil rakyat di DPR atau DPRD mengetahui consent rakyat, apa ya, kepentingan rakyat, keluhan rakyat, komplain rakyat, kalau mereka nggak pernah bertemu gitu. What do you think? Gimana pendapat Bung Fadli? Sebenarnya kalau soal DPR dengan DPRD ini posisinya agak beda ya. Jadi DPR itu melalui Undang-Undang MD3, tapi kasihan sebetulnya ini DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sebenarnya mereka tidak bisa disebut sebagai legislatif murni, karena mereka itu bagian dari pemerintah daerah. Mereka bagian dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Dan jomplang sekali itu. Seharusnya DPRD provinsi juga menjadi legislatif di situ. Begitu juga dengan DPRD kabupaten. Undang-undangnya beda yang dipakai. Jadi mereka ini seperti underbow dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kalau DPR memang relatif lebih setara. Nah, sebenarnya di waktu kami menjadi pimpinan DPR itu,
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan misalnya selain 3 fungsi tradisional itu, yaitu legislasi, budgeting, dan controlling, juga ada 2 penambahan, yaitu representasi dan juga diplomasi parlemen, parliamentary diplomacy, dan juga representation. Nah, representation itu kan sebenarnya ada pertemuan bagaimana mengadvokasi konstituen, itu semua informasi didapatkan dari pertemuan-pertemuan melalui reses. Reses itu pertemuan dengan konstituen, jadi bukan liburan, tapi dia bertemu dengan konstituen. Ada yang disebut juga serap aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat itu sebetulnya dalam rangka untuk memperkuat representasi gitu. Dan ini dilakukan sehingga dan dipermudah, bahkan difasilitasi gitu. Bahkan diberikan semacam alokasi anggaran untuk rumah aspirasi gitu, walaupun kecil ya. Artinya ada poskonya lah gitu ya, yang disewa untuk semacam rumah aspirasi itu, dan kemudian di situ bisa menerima aspirasi-aspirasi dari konstituennya. Jadi saya juga membuka posko tersebut. Jadi untuk menerima aspirasi, bertemu, dan memperjuangkan kemudian. Idealnya kemudian dilaporkan di dalam sidang paripurna. Tetapi kenyataannya sulit dilakukan, karena tergantung para pimpinan-pimpinan DPR. Waktu itu sih kami mempersilahkan ketika masa sidang baru dibuka, ada laporan-laporan dari dalam bentuk interupsi, laporan-laporan dari anggota, tapi kita batasi antara 10 sampai 20 gitu ya. Dan juga isu-isu aktual kita diberi waktu untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi di daerah itu. Yang pada umumnya juga akan sama. Soal BPJS, soal harga, soal ini, soal itu. Banyak sekali lah ya yang disampaikan. Jadi ada sih sebenarnya pertemuan itu. Tapi sekali lagi kalau DPR dengan DPRD ini agak berbeda. Baik, terima kasih. Sepertinya partisipan yang lain sudah tidak sabar untuk ikut bertanya. Ada yang dari, kalau kita lihat sudah ada yang raise hand, ada lagi, ini Mas Fakhrur yang ada di Kairo ya, Mas Fakhrur Razi ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama sesuai urutan yang ada di daftar peserta. Pak Solahuddin dari San Francisco, silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Cukup singkat saja dan padat biar nanti juga bisa dijawab dengan singkat dan padat. Silakan Pak Solah. Terima kasih Bang Lengki. Saya Solahuddin dari San Francisco. Jadi gini, dua-duanya bisa bantu saya jawab. Jadi tujuan pertanyaan saya sih harapannya legalnya ada di mana, lebih detail spesifik. Kalau enggak ya bisa jadi usulan lah. Singkatnya ada 2 poin yang saya mau bring up. Satu, tadi udah berkali-kali dibahas masalah rekrutmen. Yang kedua masalah pembiayaan. Jadi saya melihat partai politik ini sebenarnya fungsinya seperti Dewan Syuro. Kalau dilihat dari perspektif Islam, seharusnya kalau bisa diarahkan ke sana itu lebih baik. Nah, resources yang akan direkrut ini, calon-calon pemimpin ini, setahu saya dari penjelasan tadi, rupanya sepertinya direkrut oleh masing-masing Dewan Syuro tadi atau partai politik tadi. Kenapa tidak dibuat menjadi independen secara centralized dengan perundangan yang khusus dengan para ahlinya, para psikolog atau ulama atau siapapun yang menjadi tim rekrutmen tadi, seluruh Indonesia menjadi terbuka sehingga nggak harus menjadi orang politik, tapi bahkan calon-calon independen bisa direkrut dalam suatu tim atau lembaga yang independen, yang capable, yang credible, di mana di situ nanti dilakukan fit and proper test secara profesional. Anggap aja seperti headhunter yang lagi cari profesional CEO misalnya. Jadi dikhususkan terutama untuk posisi presiden. Ini saya tergelitik dari yang kemarin ada Menak ngomongin sertifikasi untuk dai. Nah sekarang saya lemparin ini. Kenapa nggak disertify? Jadi dibikinkan sebuah talent pool of talent ini, orang-orang yang capable, entah nanti dipilih sama partai yang mana terserah, yang penting ini adalah daftar orang-orang yang punya capability, punya capacity. Ya. Itu yang saya. Jadi di mana legalnya? Terus kedua sih masalah pembiayaan. Jadi kalau boleh saya tahu di mana
legalnya kenapa setiap calon harus punya biaya untuk membiayai dirinya tadi yang dibilang kayak harus berapa miliar dan sekian. Itu ada di mana legalnya? Secara legal bisa dipertanggungjawabkan nggak? Terima kasih. Oke, jadi tadi pertama terkait dengan rekrutmen, yang kedua juga terhadap legalitas tadi ya, pembiayaan ya. Oke, kita kumpulkan dulu ya 3 pertanyaan, biar nanti silakan para narasumber menjawab yang mana. Pertanyaan yang kedua dari Pak Agus Maksum dari Surabaya. Silakan di-unmute Pak Agus Maksum. Pertanyaannya singkat dan padat saja. Ya, Sidoarjo Surabaya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat jawaban-jawaban dari Bang Refli dan Uda Fadli ini sebenarnya ada terjadi kebuntuan di dalam tata kelola kenegaraan kita. Seperti misalnya tadi pemilihan hakim konstitusi, nah, itu tadi kan akhirnya terjadi kebuntuan karena pasti kemudian ada keperpihakan karena yang milih lagi-lagi ya partai dan juga pemerintah. Apalagi tuh misalnya tadi revisi undang-undang MK itu siapa yang berani JR, jadi judicial review terhadap undang-undang MK nanti yang menyidangkan MK sendiri. Ya, pasti akan blunder kan gitu. Terus kemudian pemilihan KPU, itu kan terjadi juga menurut saya blunder karena akhirnya yang memilih ya orang-orang DPR lagi. Nah, menurut saya perlu ada refleksi yang substansial terhadap perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini nih. Nggak bisa kita hanya berkutat kepada persoalan-persoalan kecil-kecil nih, undang-undang tata kelola tentang sistem pemilu ini persoalan yang menurut saya mikro. Harus ada refleksi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara total. Jadi misalnya kita harus refleksi kepada cita-cita kemerdekaan seperti apa. Misalnya ini kan kita ini ada bangsa Indonesia, ada negara Indonesia. Bangsa Indonesia lahir tahun 1928 dan kemudian merdeka di tanggal 17 Agustus. Lalu sekarang lembaga bangsa itu di mana? Kan nggak ada. Adanya semuanya lembaga negara, lembaga yang bersifat kenegaraan. Nah, kalau misalnya kemudian kita refleksi ke sana, mestinya harusnya ada lembaga bangsa. PPKI, BPUPKI itu kan dulu lembaga bangsa itu. Nah, kalau ada kelanjutan lembaga bangsa itu, maka seperti pemilihan KPU atau juga hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dilakukan di lembaga bangsa itu. Itu yang saya kira perlu ada sebuah refleksi substansial gitu ya. Nanti mungkin saya mengusulkan FTA ini kita bisa diskusikan itu. Yang kedua, saya sebenarnya sejak awal tadi itu soal DPT itu ya. Saya kira saya sebenarnya fokus ke situ, mau titip kepada Uda Fadli sama Bung Refli. Sebenarnya persoalan pokok pemilu itu kan dimulai dari DPT. DPT itu persoalan pokoknya adalah pada saat penyusunan itu terjadi satu hal, yaitu DPT itu sudah selalu bermasalah sejak dulu. Saya kira Bu Kusnul Maria sudah sering menjelaskan. DPT itu amburadul sejak dulu. Lalu setiap kali terjadi undang-undang pemilu itu selalu kemudian memberikan peluang kepada KPU bahwa DPT itu dibuat dengan cara pemutakhiran. Nah, pemutakhiran itu akhirnya hanya begini, menambahkan pemilih pemula yang pada tanggal pemilu itu dia berusia 17 tahun atau TNI dan Polri yang pensiun. Itu saja yang ditambahkan. Jadi prinsipnya adalah DPT Pilpres sebelumnya plus pemilih pemula itu yang selalu kemudian menjadi masalah. Dan saya kira ini yang harus dipastikan di dalam undang-undang pemilu itu tentang pembentukan DPT itu harus ada satu kata yang pasti bahwa DPT lama itu harus sama sekali nggak boleh digunakan. Jadi KPU itu harus membentuk DPT baru yang bersumber dari EKTP. Sebenarnya di Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 pasal 348 itu sudah jelas bahwa DPT itu harus bersumber dari DP4 yaitu EKTP. Nah, tetapi KPU-nya itu yang selalu kemudian memainkan ini sehingga mohon
dipastikan itu, misalnya di Undang-Undang PKPU nomor 11 tahun 2018, pasal 7-nya, itu kemudian dengan terang-terang mengatakan bahwa DPT itu adalah DPT Pilpres terakhir, baru ditambahkan 2 hal yang itu tadi. Jadi DP4 itu atau EKTP itu selalu nggak ada gunanya. Jadi mohon Bung Fadli sama Bung Refli ya, bagaimana bisa dipastikan itu bahwa DPT terakhir atau DPT lama itu sama sekali harus nggak boleh dipakai. Jadi KPU harus membuat DPT baru yang berasal dari EKTP atau itu, sehingga kemudian kita mendapatkan DPT yang benar-benar baru. Kalau enggak pasti akan selalu ambaradul dan tercipta DPT abal-abal yang puluhan juta sebagaimana Pilpres kemarin. Terima kasih. Terima kasih ya. Sudah kita tangkap, memang dalam beberapa kesempatan saya juga sempat berdiskusi dengan Mas Agus Maksum ini. Kalau tetap menggunakan DPT yang lama, padahal itu garbage in, garbage out, yang artinya memang jika DPT itu digunakan lagi ya maka peluang kecurangan yang sedemikian masif itu ya akan terjadi lagi. Kira-kira gitu ya, Mas Agus Maksum ya? Yes. Oke. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi dari Mas Fakhrur Rozi dari Mesir. Silakan Mas Fakhrur untuk di-unmute. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih Cak Lingki dan Pak Kris. Terima kasih juga kepada semuanya atas waktunya. Ini dengan Pak Fazli, saya kalau nggak salah jumpa dengan Pak Fazli di hotel waktu beliau singgah ke Kairo itu tahun 2019 kalau nggak salah. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Refli Harun ini. Ini Bang Refli Harun sering saya putar videonya di rumah. Anak saya itu kenal dengan Bang Refli itu dengan sebutan keren dan cadas. Ya. Di sini karena saya berada di luar, jadi saya sering mengikuti perkembangan tanah air itu dari berita-berita. Banyak saya lihat itu terjadi huru-hara seperti ya berita-berita BPJS naik turun, terus ada permainan buzzer dan lain sebagainya. Jadi yang saya lihat di sini, ini kan dari anggota dewan, baik dewan dari presiden dan presiden sendiri ini sepertinya kurang menguasai untuk menata sebuah negara. Nah, jadi karena saya lihat juga kombinasi daripada DPR anggota dewan ini banyak, ada yang profesional, ada yang yang kader partai, ada juga yang artis, atau ada yang mendadak masuk parlemen karena ketenarannya gitu. Jadi saya ingin nanya, ada nggak untuk menjadi anggota dewan ini syarat misalkan dia ikut seperti pelatihan kenegaraan, misalkan seperti Lemhanas, supaya dia tahu posisi negara kita seperti apa, asal nanti ketika dia ngambil satu hukum, produk hukum, dia bisa lebih paham gitu. Jangan asal-asalan atau asal dibayar atau asal gimana gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian dengan situasi yang seperti ini juga kemarin kita lihat itu BUMN itu merugi. Itu bisa nggak misalkan rakyat itu mengaju protes supaya ada terjadi pemecatan di salah satu komisarisnya, sebab itu kan yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya menunggu gitu. Dan selain itu saya lihat juga banyak yang ahli-ahli kita seperti Bang Riza Ramli dan sebagainya itu yang selalu memberi masukan-masukan, tapi tidak pernah digubris oleh pemerintah, dalam artian tidak pernah diaminkan atau tidak pernah diproses. Dalam hal ini kan masukan-masukan yang bagus. Jadi bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini supaya pemerintah itu mau mendengar, ya kan? Kemudian ada satu lagi masalah PAW ini. PAW ini memang dilema, termasuk salah satu teman saya itu yang di Aceh itu, dia lewat, ternyata ada terjadi kong kali kong entah bagaimana, jadi akhirnya dia tidak bisa menjabat 2 tahun awal, dia akan mendapatkan 2 tahun terakhir, nanti berarti 2019, 2020, 2021 dia akan masuk parlemen. Itu sebagai anggota DPR. Nah, jadi ini kan PAW kan dari partai seperti Pak Fazli tadi bilang bahwa PAW itu harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan. Bagaimana nanti ke depan, misalkan rakyat sudah memilih seorang anggota dewan, rakyat yang membuat PAW, misalkan pilihan misalkan seperti Pak Fazli 200 sekian puluh ribu, tiba-tiba tidak sesuai, rakyat mengajukan gugatan dalam bentuk petisi atau apa saja yang mencapai setengahnya atau lebih daripada setengahnya untuk menjadikan PAW Pak Fazli. Bisa nggak seperti itu dari tatanan hukum gitu? Atau bisa nggak kita rubah seperti itu? Jangan hanya partai saja yang punya hak PAW gitu.
Kemudian Correct. Yang satu lagi terakhir mengenai PT ini presiden threshold. Harapan saya kalau memang misalkan kita tidak mengharap kita mengharap yang terbaik, namun apabila nanti misalkan Bang Rafli dan teman-teman itu gagal, mungkin salah satu aliansi yang kita bisa jalankan adalah dengan adanya kami ini untuk membangun komunikasi dengan 212 atau dengan yang lain kan. Ini kan suatu yang sangat luar biasa, atau bisa jadi nanti adanya partai-partai baru yang bisa kita jadikan sebagai basis untuk masa ke depan supaya rakyat itu lebih dipeduli. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung borong aja ya. Terakhir ada pertanyaan dari Mas Heri Kurniawan dari Istanbul, Turki. Silakan Mas Heri Kurniawan, mic-nya untuk dibuka. Ya, terima kasih Pak Agus dan Pak Kris yang sudah memandu, Bang Refli, atau Pak Refli dan Pak Fadlizon. Tadi sebetulnya sudah mirip-mirip lah dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya disampaikan oleh bapak-bapak yang sudah nanya lebih awal. Mungkin singkat saja dari saya, karena kan memang ini seperti rahasia umum lah, rahasia publik bahwa memang mayoritas anggota dewan kita di DPR maupun juga pejabat pemerintah itu memang sudah satu kubu lah, satu kolam ataupun satu kesamaan gitu, dalam tujuan mereka. Mungkin tadi agak mirip dengan pertanyaan Pak Fajrul sebelumnya, bisa nggak sebetulnya rakyat itu memang kita pun punya hak untuk menarik gitulah. Ini anggota dewan yang sudah kita pilih di dapil kita nih kayaknya nggak bagus nih, kita cancel bisa nggak gitu? Atau mungkin yang paling serius nih pertanyaan saya, mungkin minta pendapat dari Pak Fadlizon dan Pak Refli Harun. Kira-kira hal yang paling radikal yang bisa rakyat lakukan itu apa sebetulnya untuk mengubah atau meluruskan kembali demokrasi kita yang sudah mulai mencong-mencong arahnya nih, gitu. Hal yang paling radikal apa sih sebetulnya bisa rakyat lakukan, dan itu tetap dalam perlindungan undang-undang. Itu aja mungkin. Terima kasih, Bapak. Good question. Terima kasih. Sementara kita rangkum dari 4 pertanyaan tadi. Tadi Pak Solahuddin dari San Francisco terkait dengan pool of talent lah. Itu mirip dengan pertanyaan dari rekan kita di Mesir ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan calon-calon anggota DPR itu yang berkualitas, baik kapasitas, integritas, dan lain-lainnya. Monggo silakan. Mungkin saya mulai dari Bang Fadlizon dulu, mau menanggapi pertanyaan yang mana? Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.